Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang lagi ya di channel ini, di channel Agus Kunjung. Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini saya sedang berada di sebelah kamar mandi saya ini. Jadi ternyata di sebelah atau di samping kamar mandi saya itu ada tumbuhan ini, jelatang namanya. Dan ternyata ini banyak sekali ulatnya teman-teman. Kira-kira kenapa ya? Padahal nih tuh lihat ada ulatnya kan. Padahal tanaman ini walaupun terkena kulit sedikit saja terasa gatal sekali. Kenapa ya? Mari kita cek ya bagaimana. Daun jelatang atau yang lebih dikenal dengan nama Artica dioica adalah tumbuhan yang sering disebut sebagai tanaman jelatang ya teman-teman. Tanaman ini memiliki daun yang tajam dan berbulu yang dapat menyebabkan rasa perih atau gatal ketika bersentuhan dengan kulit manusia karena mengandung senyawa seperti asam formiat dan histamin. Namun daun jelatang juga memiliki berbagai manfaat kesehatan teman-teman, dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai keluhan. Ada beberapa manfaat daun jelatang antara lain seperti mengatasi peradangan ya. Daun jelatang dapat digunakan untuk meredakan peradangan seperti pada kondisi artritis. Kemudian menyehatkan rambut juga. Daun jelatang ternyata sering digunakan dalam sampo atau masker rambut untuk mengatasi kerontokan rambut dan meningkatkan kesehatan kulit juga Maksudnya kulit kepala. Untuk selanjutnya sebagai sumber nutrisi teman-teman. Daun jelatang kaya akan vitamin dan mineral seperti vitamin A, C, K, besi, kalsium, dan magnesium. Kemudian selanjutnya menurunkan kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun jelatang dapat membantu menurunkan kadar gula darah sehingga baik untuk penderita diabetes. Kemudian selanjutnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan dalam daun jelatang dapat membantu meningkatkan sistem imun pada tubuh kita ya teman-teman. Namun penggunaan daun jelatang harus hati-hati ya, karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit jika tidak ditangani dengan benar atau serius ya. Sebaiknya daun jelatang dikonsumsi setelah diproses, misalnya dengan direbus atau dikeringkan atau menghilangkan efek iritatif tersebut. Jelatang adalah tanaman yang biasanya tumbuh di daerah yang lembab dan kaya nutrisi seperti yang ini kan di daerah atau di dekat kamar mandi saya ini kan lembab ya, jadi ini ada daun jelatangnya. Tanaman ini sering ditemukan di daerah seperti pinggiran hutan. Jelatang tumbuh di area yang teduh dekat dengan pohon atau semak. Kemudian lahan terbuka juga ada. Tanaman ini juga dapat tumbuh di tempat terbuka seperti ladang atau kebun yang tidak terlalu terawat. Kemudian tepi sungai atau saluran air juga bisa. Jelatang suka tumbuh di tempat yang memiliki kelembaban tinggi seperti di sekitar aliran sungai atau kanal. Selanjutnya tanaman dan pekarangan. Di daerah pemukiman, jelatang sering ditemukan di tempat-tempat yang terlupakan atau jarang terurus. Jelatang lebih suka tanah yang subur dan agak asam, dan biasanya tumbuh baik di tempat dengan sinar matahari yang cukup ya, atau di bawah naungan ringan. Tuh lihat, saya mendekati pala ulat-ulat. Kok ulat-ulatnya ini kok tidak takut kalau gatal gitu ya? Padahal tumbuhan jelatang ini gatal sekali teman-teman. Manusia saja atau saya saja ya, misalkan kalau itu kerja bakti itu kan pasti saya menemukan tumbuhan jelatang ini.
saya saja tidak berani memegang. Tapi kalau hewan yang satu ini suka sekali sepertinya kayak sama jelatangnya. Lihat saja nih, daunnya saja pada digerogoti sampai habis kayak gini. Oke, selanjutnya tanaman jelatang ini ternyata disukai loh sama ulat. Misalkan nih, coba kalian lihat, buktinya lihat saja ada banyak sekali kan ulat di tanaman jelatang ini, bahkan sampai menghabiskan dedaunan jelatang. Ya memang sih, jelatang memang disukai oleh beberapa jenis ulat, terutama oleh ulat dari spesies tertentu seperti kupu-kupu. Beberapa jenis kupu-kupu yang memiliki hubungan simbiotik dengan tanaman jelatang adalah ulat dari keluarga Nymphalidae, misalnya kupu-kupu, butterfly, dan red animals, atau Vanessa atalinta yang larvanya memiliki daun jelatang atau memakan daun jelatang. Kemudian ulat spesies atau Aglaé urticae small tortoiseshell juga biasa ditemukan di daun jelatang karena tanaman ini menjadi tempat favorit bagi mereka untuk bertelur dan sebagai sumber makanan bagi larvanya. Jelatang mengandung asam yang dapat menyebabkan rasa terbakar ya pada kulit manusia, tetapi beberapa ulat memiliki ketahanan terhadap zat ini dan tetap dapat memakan daunnya ya. Hal ini membuat tanaman jelatang menjadi tempat yang terbaik bagi ulat-ulat tersebut untuk berkembang biak. Tuh lihat, dari tadi saya video ulatnya diam saja. Ini di bawahnya ternyata banyak sekali loh anunya. Apa kotoran-kotoran ini, kotoran ulat ini. Dan ternyata ulat itu sampai disebut sebagai ulat korupsi loh teman-teman. Buktinya ini saja, manusia saja takut sama tumbuhan yang satu ini, kok malah ulatnya ini malah mendekati, bahkan hampir menghabiskan dedaunannya. Istilah ulat korupsi mungkin tidak tepat atau tidak dikenal dalam konteks biologis atau pertanian ya. Jika yang Anda maksud adalah ulat yang merusak tanaman jelatang atau memakan daun jelatang, maka ada beberapa jenis ulat yang memang memanfaatkan tanaman jelatang sebagai sumber makanan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa jenis ulat kupu-kupu dari keluarga Nymphalidae seperti Aglaé urticae small tortoiseshell dan Vanessa atalanta atau red admiral memang memakan daun jelatang. Ulat-ulat ini sebenarnya tidak merusak tanaman secara signifikan karena jelatang biasanya dapat bertahan meskipun ada konsumsi ulat oleh ulat. Lalu apakah ulat itu tidak merasa gatal ya teman-teman? Kok sepertinya memakan daun jelatangnya enak sekali. Ulat yang memakan daun jelatang tidak merasa gatal-gatal meskipun tanaman jelatang mengandung senyawa yang dapat menyebabkan iritasi atau rasa terbakar pada manusia. Hal ini karena disebabkan ulat-ulat tersebut memiliki mekanisme perlindungan atau ketahanan terhadap zat-zat yang terdapat dalam daun jelatang ya, seperti asam formiat yang dapat menyebabkan reaksi iritasi pada kulit manusia. Memang bagi ulat, tubuh mereka sudah beradaptasi untuk menghindari efek buruk dari senyawa tersebut. Beberapa ulat bahkan memiliki lapisan pelindung atau enzim tertentu yang memungkinkan mereka untuk mencerna daun jelatang tanpa terpengaruh oleh asam yang ada. Jadi meskipun daun jelatang bisa menyebabkan rasa gatal pada manusia, ulat-ulat yang memakannya tidak merasa efek yang sama. Oke, jadi itu ya, mengapa ulat-ulat kok senang sekali pada tanaman jelatang ini, bahkan memakan daun jelatang
sampai habis tetapi tidak merasa gatal, padahal manusia itu takut ya sama tanaman yang satu ini. Oke, jadi itu saja ya sedikit informasi dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.